waktu Indonesia dan waktu Jerman, Opa, Bruri, dan Oma Rosalin. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus pagi hari ini. Pada hari ini kita boleh kembali ada bagaimana kita ada. Ini semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Selalu baru setiap pagi atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, kita percaya pagi hari ini kita kembali boleh menerima mujizat-mujizatnya yang baru atas kehidupan kita terjadi dan terjadilah atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, kita bisa melambaikan tangan dan kita beri tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang luar biasa, sungguh baik, sangat baik, teramat baik atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Andriana Marantika yang sudah berdoa pada ibadah pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, Tuhan Yesus berkati Ibu Andriana. Semangat terus di dalam tugas tanggung jawabnya, di pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati, sehat selalu Ibu. Haleluya. Dan sebelum akan memulai ibadah pagi hari, saya menyampaikan susunan acara ibadah gereja online, saya sisi online via Zoom di hari Jumat di tanggal 15 November tahun 2024 pukul 4 waktu sebagian barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman dan Netherlands. Yang pertama host, saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto, yang kedua worship leader, dan pembicara Pastor John Sarbunan Ekmar dari Kediri, yang ketiga doa prophetik oleh Mas Samuel Christian dari Pacet, Mojokerto, yang keempat pengumuman oleh Ibu Atanasya Pujastuti ST, yang kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja saya sisi online via Zoom hari Jumat tanggal 15 November 2024. Mari kita siapkan hati kita dengan segenap hati kita mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan karena Tuhan Yesus Kristuslah yang layak kita puji dan kita sembah, yang akan dipimpin oleh hamba Pastor John Sambun. Saya persilakan Pastor John. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji Tuhan. Ini kita ikut bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita dari Singapura. Saya suka sekali ibadah mereka dengan cara menyembah batunya, kita sembah Dia. You are worthy of it all. Come on, let's right, lift it up. You are worthy of it all. For from you are all things. From you are all things. To you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Sing it out. You are worthy of it all. For from you are all things. To you are all things. You deserve. Come on, you can do better. Lift it up. Sing and worship Him. You are worthy of it all. Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Shikiri we wait on you. We worship you. We look up to you, Jesus. Look up to heaven. We worship you. Worthy is the Lamb. Worthy Angkat is the suara kita sembah Dia. Lamb was slain.
of it all. You're worthy of everything that we have laid down. Jesus, you are worthy of it all. You're worthy. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, kita nyanyikan satu pujian lagi ya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kita sekalian. Praise God. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari cinta Tuhan katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Engkau yang layak disembah. Kami datang untuk meninggikan Engkau Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama katakan, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan orang tua kita dari Jerman, Bapak Bruri Tikualu. Pada Pak Bruri Tikualu dipersilakan. Oke, selamat datang Bu Joy, selamat datang Ibu Fang Fang lah ya. Sudah bersama kita. Haleluya. Amin. Ya. Salam semuanya. Ya, shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menyertai dalam segala keadaan. Kebaikan Tuhan tidak terbatas. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Amin. Bapa dalam surga, Bapa nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kami, yang kami dalam segala situasi selalu menopang dan menolong kami. Terima kasih buat hari yang baru. Kembali kami ada karena anugerah-Mu saat ini. Kami mau mendengarkan sabda dan firman-Mu. Urapi kami supaya mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Itu doa yang sangat indah telah dinaikkan dari Jerman oleh orang tua kita, Bapak Bruri Tikualu. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salim. Amin. Terima kasih Pak Terima John. kasih, Pak John. Sama-sama. Amin. Dan Tuhan juga memberkati kita semua ya, yang mencintai, mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan setia. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan, dan pagi ini ada yang tahu kita sudah tiba di serial yang keberapa? 642. 642. Benar sekali ya. Luar biasa teman-teman semua ya. Orang-orang yang selalu rindu belajar akan firman Tuhan. Saya pun sampai hari ini masih tetap juga belajar ya. Kalau seorang pemimpin tidak belajar, maka itu akan berhenti ya. Saudaraku, jadi kita belajar ini mengasah wawasan kita untuk makin hari makin dalam, makin tajam ya, makin hari makin powerful Bapak Ibu. The leader is a reader. Seorang pemimpin itu adalah seorang pembaca. Sebaliknya, the reader is a leader. Seorang pembaca itu adalah seorang pemimpin ya. Jadi kita perlu banyak membaca. Dengan membaca itu mempelajari, membuka wawasan yang baru bagi kita sekalian ya. Oke, mari kita akan lihat satu renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini.
Dan oleh anugerah Tuhan kita benar sudah tiba di serial yang ke-642. Dan dalam sorotan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam manusia baru. Ya, manusia baru itu siapa? Itulah manusia baru yang menyenangkan Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ini adalah bagian yang kedua ya. Kemuliaan Allah dalam manusia baru. Ya, manusia baru itu menyenangkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita akan tanya sama-sama dulu ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam manusia baru yang menyenangkan Tuhan? Pasti ada ya. Amin ya. Kemuliaan Allah dalam manusia baru. Nah, manusia baru itu tandanya apa? Dia menyenangkan Tuhan ya, maka ada kemuliaan Allah di dalamnya. Lalu bagaimana dengan manusia lama? Ya, saudaraku, manusia lama pasti tidak menyenangkan Tuhan ya. Kenapa? Manusia lama masih hidup dalam apa, saudaraku? Masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam kedagingan, masih hidup dalam keduniawian, saudaraku ya. Dan manusia lama itu tidak akan bisa menyenangkan Tuhan. Yang terjadi adalah dia akan menyakiti hati Tuhan. Dia tidak akan pernah bisa ya tetap untuk mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Nah, karena itu semua kita pagi ini Tuhan ingin kita menjadi manusia baru ya. Dulu haleluya, sekarang haleluya, itu manusia baru ya. So, dulu kita itu penuh dengan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit, kekecewaan. Tapi setelah kita menjadi manusia baru, kita penuh dengan kasih dan pengampunan. Amin ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dulunya kita suka menggerutu, sukanya ngomel, sukanya bersungut-sungut, sukanya sambat, itu manusia lama ya. Tapi setelah kita menjadi manusia baru, kita hadapi segala sesuatu dengan hati yang bersyukur ya. Bersyukur itu adalah seseorang tahu untuk memuliakan Tuhan. Amin ya. Dan bersyukur itulah seseorang mempermuliakan Tuhan. Nah, dengan bersyukur itu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan membuat mujizat pelipat gandaan terjadi ya. Seperti 5 roti, 2 ekor ikan secara hitung-hitungan di atas kertas. Ya, saudara, ini tidak cukup memberi makan sekian banyak orang ya. 5.000 orang. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau dikalkulasi itu lebih, Bapak Ibu. Itu yang datang itu, yang dihitung itu baru kaum bapak aja, kaum pria, 5.000. Nah, katakanlah kalau dia datang, dia bawa istrinya, ya. Istrinya, Bapak Ibu sekalian, itu 5.000 kali 2 sudah 10.000. Lalu bagaimana anaknya di rumah, dia nggak mentolong, nggak tega, ya. Anaknya ditinggal sendirian, anaknya katakanlah 5. Tapi dia nggak bawa 5, dia bawa 1 aja. 5.000 kali 3 sudah berapa? 15.000, ya. Nah, lihat. Dari sekian banyak orang ini, saudaraku, Yesus di tangannya cuma ada 5 roti, 2 ekor ikan. Dia angkat, dia ucap syukur. Sehingga terjadi pelipat gandaan. Nah, semua kita menjadi manusia baru, menghadapi apapun, mari belajar bersyukur, Bapak Ibu. Ya, bersyukur meskipun situasi itu tidak menyenangkan. Situasi tidak baik, keuangan tidak baik, ekonomi tidak baik, bisnis, karir tidak baik. Bersyukurlah Bapak Ibu. Karena dengan engkau bersyukur itu Tuhan mengubah yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat baik. Amin ya. Tuhan bisa mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Tuhan bisa mengubah kekalahanmu menjadi sebuah kemenangan yang besar. Amin. Tuhan bisa mengubahkan sebuah kegagalanmu menjadi sebuah keberhasilan yang dahsyat sekali, ya Bapak Ibu. Karena itu belajar bersyukur, Bapak Ibu, ya, bersyukur. Sebab itulah cara untuk kita mempermuliakan Tuhan, ya. Berapa banyak saudara siap terima mujizat? Yang mau terima mujizat, lambaikan tangan. Mari kita belajar bersyukur. Meskipun kadang-kadang ini kadang-kadang berat, kadang-kadang sulit, tapi kita lakukan, Bapak Ibu. Itulah manusia baru yang menyenangkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Halo. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Amin. Amin ya. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat malam Bapak Peter Fernandes dari Belanda sudah bersama kita. Mari kita sapa beliau dulu. Shalom Pak Peter. Oke, Ya. bisa buka mic-nya. Puji Tuhan ya. Nanti setelah saya khotbah, nanti saya rindu beliau akan ini ya. Kita dengarkan kesaksian beliau. Puji Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan tadi malam waktu kita conference ya bersama Bu Rosalin, kami bertiga. Oke. Nah, perhatikan firman ini berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus itu apa? Dia manusia baru ya. Ia adalah ciptaan yang baru. Jadi orang-orang yang menjadi ciptaan yang baru itu dia selalu ada di dalam Kristus. Lalu bagaimana mereka yang di luar Kristus? Siapa mereka? Itulah mereka manusia lama ya. Nah, perhatikan, ia adalah ciptaan yang baru. Nah, tanda ciptaan yang baru itu apa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia baru, relakan yang lama itu, manusia lama itu berlalu dulu. Baru manusia yang baru itu datang dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Manusia lama yang masih penuh dengan berbagai macam dosa, kedagingan, keduniawian, izinkan itu berlalu dulu. Relakan itu berlalu, baru yang baru datang dalam hidup kita. Nah, itu akan membuat kita bisa menyenangkan Tuhan ya. Dulu kita tidak bisa menyenangkan Tuhan, kita cuma bisa menyakiti hati Tuhan, bisa membuat Tuhan marah, Tuhan kecewa, Tuhan sakit hati. Tapi setelah menjadi manusia baru udah beda ya. Kita menjadi pribadi yang sangat mencintai Tuhan ya, saudaraku. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita akan lakukan itu. Katakan amin ya. Oke, haleluya. Baik Bapak Ibu, dan kita lihat bagian penting ini saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan ya dalam manusia baru. Manusia baru itu siapa? Itulah manusia baru yang menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena dia saudaraku ya membuang manusia lama dan menyambut manusia yang datang dalam hidupnya ya, manusia baru yang datang dalam hidupnya. Oke. Bisa ditambahkan ya, manusia baru yang datang ya dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin setiap kita manusia baru ini adalah manusia yang benar-benar rohnya dibaharui, mindsetnya dibaharui, saudaraku, perbuatan-perbuatan kita dibaharui, perkataan kita juga dibaharui. Jadi semua itu baru. Nah, saya percaya kita ini semuanya suka ya, pasti senang kalau dapat barang baru ya. Siapa nggak senang? Siapa nggak bahagia ya? Siapa yang nggak happy kalau dia mendapat barang baru? Pasti semua mendapat barang baru itu bahagia. Nah, Tuhan pun begitu Bapak Ibu. Ketika Tuhan dapati kita menjadi manusia baru, waduh, Tuhan itu senang, Tuhan bahagia sekali ya. Tapi betapa sedihnya hati Tuhan, betapa saudaraku Tuhan itu dalam keadaan saudaraku tidak akan bahagia kalau dia melihat kita masih menjadi manusia yang lama ya. Seperti lagu yang dulu, tempo dulu tuh, aku masih seperti yang dulu ya. Yang dulu itu saudaraku kita masih hidup dalam keduniawian, kedagingan, masih dalam dosa. Tapi setelah kita bertobat, kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Kita berkata, Tuhan ubahlah hati saya, pikiran saya, aku yang kaku harus dipaku ini ya. Aku yang berdosa Tuhan ampuni, sucikan, dan kita mau menjadi manusia baru. Amin ya. Oke. Dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu sekalian, terdapat dalam Efesus pasal 4, ayat yang ke-30 sampai dengan 32 ya. Amin. Jadi Bapak Ibu, pagi ini kita akan menyelesaikan Efesus pasal yang keempat, nanti malam kita masuk di Efesus pasal 5 ya, saudaraku. Nah, mari Bapak Ibu kita akan lihat dari ayat-ayat ini, Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu sekalian? Mengerti kemuliaan Allah dalam manusia baru. Manusia baru yang menyenangkan hati Tuhan ya. Karena banyak sekali umat Tuhan di luar sana, saku,
Mereka tidak mengerti suatu tentang kemuliaan Allah dalam manusia baru yang menyenangkan Tuhan, suatu. Ya, ini adalah bagian yang kedua. Tadi malam saya sudah bahas manusia baru menyenangkan Tuhan itu bagian pertama. Ya, kita lihat ini bagian kedua, suatu. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saudara bertanya kepada saya, apakah umat Tuhan yang di luar sana yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam manusia baru menyenangkan Tuhan? Ya, suatu. Apakah dia Kristen? Benar, dia Kristen, suatu. Ya, apakah dia di gereja? Iya, dia di gereja. Apakah dia juga melayani? Melayani. Tapi masih banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam manusia baru yang menyenangkan Tuhan. Ya, itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, rasanya suatu mereka datang pada Tuhan itu hatinya kosong, hatinya hampa. Kenapa? Karena mereka tidak tahu rahasianya untuk bagaimana bisa menyenangkan Tuhan. Nah, Tuhan hanya disenangkan ketika dia melihat kita meninggalkan manusia yang lama. Manusia lama seringkali membuat kita tidak bisa intim, tidak bisa melekat dengan dia, ya, tidak bisa menyatu dengan dia. Karena ada sesuatu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Apa itu? Dosa, ya. Yesaya pasal 59 ayat 1-2 berkata, sesungguhnya menjadi jurang pemisah antara engkau dengan Tuhan Allahmu ialah dosamu, dan yang membuat tangannya menjadi singkat menolong engkau ialah segala kejahatanmu. Jadi dosa dan kejahatan ini Tuhan ingin dibereskan, suatu. Karena ini menghalangi doa-doa kita, suatu. Berdoa, tapi kalau masih menyimpan dosa apa? Kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit, Tuhan gak dengar doa kita. Karena itu yang menghalangi doa kita. Amin ya. Nah, pagi ini coba periksa hatimu. Apakah pagi ini hatimu sedang berkata, Tuhan, aku rindu dikoreksi, aku rindu untuk dibersihkan, ditahirkan, disucikan. Dengan apa Tuhan sucikan hati kita? Kuduskan hati kita dengan firman. Jadi dengan kita baca firman, mempelajari firman setiap hari ini, ibarat kita ini mandi suci. Dengan apa? Dengan air suci. Yang menyucikan hati kita ini, yang masih ada kotoran-kotoran, masih ada kuman-kuman, masih ada banyak ya hal-hal yang tidak berkenan, dibersihkan dengan firman ya. Itulah sebabnya orang Kristen yang setiap hari mandi air suci dengan firman, maka bisa dipastikan ya, dia semakin dibersihkan, semakin hari semakin didandani, sehingga dia menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya. Oke, kita akan lihat, mari Bapak Ibu, kita tanya siapa dia, orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam menyenangkan Tuhan. Ya, nah di sini saudara-saudaraku, ada, saudara kita lihat ya, ada 3 larangan Tuhan yang dia akan jauhi. Kalau kita benar mau menyenangkan Tuhan karena kita manusia baru, maka ini larangan yang pertama, ya ini dia saudaraku, yaitu jangan mendukakan Roh Kudus, ya. Manusia baru itu dia tidak akan mendukakan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudaraku, ya. Kalau manusia lama itu dia selalu mendukakan Roh Kudus, saudaraku. Dia membuat Roh Kudus selalu berduka, bersedih, saudaraku. Karena apa? Dia masih hidup dalam dosa, masih dalam keduniawian, kedagingan, saudaraku. Roh Kudus bilang dia untuk berdoa, dia keraskan hati. Roh Kudus bilang dia untuk melayani, dia keraskan hati. Roh Kudus bilang dia mengampuni, dia masih mengeraskan hati. Itulah orang yang mendukakan Roh Kudus. Mari kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-30. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Amin. Jadi tanda yang pertama dari manusia baru menyenangkan Tuhan itu apa? Dia tidak mendukakan Roh Kudus karena dia mengerti ini sebuah larangan, ya, larangan Tuhan. Jangan. Kalau Tuhan bilang jangan, berarti itu sesuatu demi kebaikan kita. Tapi kalau kita melanggarnya, maka itu akan membuat kita mengalami keadaan-keadaan yang buruk, suatu. Tuhan gak ciptakan kita seperti robot yang harus dikendalikan dengan remote, suatu. Belok kiri, belok kanan, tidak. Tuhan kasih kita free will, kehendak bebas untuk kita memilih. Kalau kita mentaati Tuhan dengan baik, maka yang menikmati kebahagiaan adalah kita sendiri. Tapi kalau kita tidak mentaati Tuhan, Bapak Ibu, pilihan ada pada kita. Dan resikonya fatal sekali. Ya. Oke, hari ini manusia baru
yang menyenangkan Tuhan itu dia tidak akan mendukakan Roh Kudus. Jadi larangan yang pertama, jangan mendukakan Roh Kudus ya. Siapa Roh Kudus? Dia adalah pribadi Allah ya, Saudaraku. Dalam Yohanes 4 ayat 4 berkata, 24 Allah itu roh, Saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, orang-orang yang intim dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, dia akan selalu menyenangkan hati Tuhan ya, dia tidak mendukakan Roh Kudus. Mari kita lihat yang kedua, tanda yang kedua, ada larangan yang kedua, yaitu ini dia ya. Bagi manusia baru, Bapak Ibu, tanda yang kedua itu jangan menyimpan akan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Apa yang harus kita lakukan? Hendaklah itu semuanya dibuang dari hidup kita. Itulah manusia baru ya. Dia tidak menyimpan sesuatu yang menjadi sampah yang berbau busuk, mengganggu dia, menyiksa dia. Saudara. Kita lihat Efesus 4 ayat 31. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Amin. Amin. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Nah, sesuatu yang dibuang itu kan sudah tidak berharga lagi, sudah tidak berarti, sudah tidak kita butuhkan, ya kan? Sudah tidak ada lagi gunanya, Bapak Ibu, ya. Kalau sesuatu yang sudah tidak berarti, yang sudah tidak bisa dinikmati, tidak ada keuntungan, tidak ada yang bisa membahagiakan kita, ya. Bapak Ibu, kalau kita menyimpannya, yang rugi siapa? Kita, ya kan? Contoh, kalau di dalam kamar tempat kita tidur bisa istirahat, ada sampah yang berbau busuk, saudaraku. Dan kita tidak segera membuangnya, katakanlah misalnya ada bangkai, ya, bangkai misalnya tikus nih, atau apa binatang yang mati, saudaraku. Itu baunya itu menyengat dan akan menyiksa penciuman kita. Kita tidak akan merasa nyaman, kita tidak akan merasa tenang, saudaraku. Nah, apa harus kita lakukan? Kita segera mengeluarkan, membuang itu bangkai, membuang sampah yang busuk itu. Baru kita bisa bernafas lega, saudara. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, tanda yang kedua dari manusia baru yang menyenangkan Tuhan di bagian kedua ini, jangan menyimpan akan segala kepahitan. 1, 2, kegeraman. 3, kemarahan. 4, pertikaian. 5, fitnah. Ya, saudaraku. 5 hal ini adalah sampah, ini virus yang harus kita buang. Yang kita simpan itu apa, Bapak Ibu? Yang kita simpan itu adalah damai sejahtera, ya. Yang kita simpan itu adalah sukacita, kebahagiaan. Plus, kalau sudah punya uang, sudah simpan juga untuk sudah bisa menikmati, ya. Simpan apa yang sudah punya, saudaraku, ya. Sudah punya emas, simpan itu, Bapak Ibu, dengan baik. Tapi ingat, Bapak Ibu, ya, semua yang engkau punya di bumi ini, Alkitab berkata, ngengat dan karat akan menghabisinya. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Sudah lihat apa itu? Besi kena hujan panas, dia akhirnya berkarat, patah, hancur, ya. Kayu kena hujan panas, lapuk, patah, hancur juga, ya. Kaca kena benturan, pecah, hancur juga. Kertas kena koyakan, sobek, hancur juga, ya. Tulang kena benturan, ya saudaraku, dia mulai patah, hancur juga. Ya saudaraku, manusia pun akan mati. Gak ada yang kekal, Bapak Ibu. Ayub berkata, sebagaimana aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan ingin kita menginvestasikan sesuatu untuk kekekalan. Ya, gak salah kita punya uang, punya harta, kita investasi di bank atau dimanapun. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dunia ini gak ada tempat yang aman. Berapa waktu yang lalu saya dapat berita, saudaraku, ada satu nasabah di sebuah bank, saudaraku, tahu-tahu dia kaget, saudaraku, uang 500 juta hilang, Bapak Ibu, ya. Hilang, Bapak Ibu, dan dia begitu stres sekali. Ada satu lagi anak muda di salah satu bank asing, saudaraku, di Singapura, uang 100 juta lebih juga tiba-tiba hilang. Dia ketika dapat notifikasi di HP dia mau ubah PIN sudah telat. Ternyata uang 100 juta lebih hilang, ya. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang aman di dunia nih. Yang paling aman ketika engkau ada investasikan sesuatu di bank sorga, ya. Haleluya. Pasti aman, saudaraku. Saudara terkasih Tuhan, karena itu hidup kita ini yang kita lakukan merupakan sebuah investasi bagi kerajaan Allah, ya. Ibadah-ibadah seperti ini, orang Jawa bilang apa? Ibarat kita ini membuat sangu persiapan kita, ya.
untuk nanti hidup yang kekal di sorga. Jadi untuk urusan masuk sorga itu memang sudah pasti. Tuhan Yesus menjanjikan karena dia naik ke sorga, sediakan tempat bagi kita, ya saudaraku. Kita yang percaya kepada dia diselamatkan, itu pasti. Tetapi urusan untuk kita bisa mendapatkan upah kita di sorga, entah itu rumah kita, entah itu mahkota yang kita dapat sebagai hadiah, reward, itu yang menentukan apa? Apa yang kita lakukan di bumi ini, saudaraku. Suatu hari ketika kita di sorga, kita ini ketemu, kita saling berpandang-pandangan nih. Nah, kira-kira siapa di antara kita yang mahkotanya paling banyak? Yang mahkotanya paling besar, rumahnya juga paling besar. Kira-kira siapa? Nah, itu tergantung apa yang kita lakukan di bumi ini, saudaraku, ya. Kalau dulu kita masih menjadi manusia lama, kita rasanya menjauh dari Tuhan, kita nggak punya hasrat, nggak punya passion, nggak punya kerinduan untuk berdoa, untuk beribadah, kita nggak punya kerinduan untuk mendengar firman, mempelajari Alkitab, itu masih manusia lama. Tapi sejak kita menjadi manusia baru, ada satu passion yang kuat, satu kerinduan, satu hasrat untuk mengenal Tuhan lewat apa? Lewat firman. Ya, amin Bapak Ibu ya. Dulu Amin. kita waktu masih menjadi manusia lama, kita masih icir-iciran dengan Tuhan, masih hitung-hitungan, masih pelit, medit, kikir, saudaraku. Tapi setelah kita menjadi manusia baru, kita tahu menyenangkan Tuhan, oh kita menjadi orang yang murah hati, ya. Tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa diingatkan, dia sendiri melakukan. Kenapa? Karena dia sudah mempelajari firman, ya. Orang yang sudah mempelajari firman itu imannya bertumbuh, dia dewasa. Tanpa disuruh, tanpa diminta, dia melakukan. Beda dengan yang masih kanak-kanak, ya. Masih kanak-kanak itu harus dituntun dulu, harus dibilangin, harus diingatkan, baru dia lakukan, ya. Tapi Tuhan mau hari ini kita manusia baru, yang menyenangkan Tuhan menjadi orang-orang yang dewasa, ya. Yang lalu kita sudah bahas ayatnya. Oke, ini tanda yang kedua Bapak Ibu, ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu pastikan bahwa di hatimu itu sudah bebas dari semua virus, dari semua sampah-sampah ini, yaitu apa? Kepahitan, kegeraman, ya, apa itu lagi? Kemarahan, pertikaian, fitnah, itu harus dibuang. Kalau orang tidak membuang yang namanya kepahitan, Bapak Ibu sekalian, itu biasanya dalam tubuhnya itu penyakit-penyakit yang kronis, penyakit-penyakit yang mematikan, itu segera muncul. Dan itu yang Yesus katakan seperti algojo yang menyiksa dia. Ya, seperti apa? Kanker, seperti apa? Tumor. Kebanyakan dari mereka-mereka ini itu masalahnya cuma satu, di hati. Hati yang tidak mau mengampuni. Hati yang masih menyimpan kepahitan, kemarahan, kebencian. Nah, itu yang menyiksa dia. Algojo itu penyakit-penyakit itu yang membuat dia menderita. Bapak Ibu, kalau kita mengerti rahasia ini, saudaraku, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya sakit-sakit yang kronis. Amin, Bapak Ibu ya. Memang ada penyakit itu, kita lihat ada beberapa alasan. Yang pertama karena Tuhan izinkan, ya. Contoh Ayub, saudaraku. Tuhan izinkan Ayub mengalami hal yang demikian, ya. Tapi akhirnya Tuhan pulihkan Ayub, saudaraku, ya. Waktu hartanya habis, anak-anaknya mati, saudaraku, dia dalam keadaan sakit-sakitan, karena dia bertekun mencari Tuhan, dipulihkan 2 kali lipat, ya. Tapi ada juga orang sakit itu karena pekerjaan setan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus bilang, aku datang untuk memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Amin ya. Jadi orang sakit yang kedua itu karena apa? Pekerjaan setan, saudaraku, ya. Itu dia, saudaraku. Ada misalnya dalam persaingan politik, dalam persaingan bisnis, Bapak Ibu. Lawan-lawannya ini, kompetitornya saling menyerang. Dengan apa? Segala macam cara. Yang paling berbahaya itu adalah ketika mereka menyerang dengan kuasa gelap. Apakah itu santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu nujum. Wow, itu mungkin saudara nggak bisa lihat, tapi itu ada. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini paling berbahaya. Makanya kita perlu membentengi diri kita melalui apa? Ibadah-ibadah seperti ini sehingga kita aman, ya, bersama dengan anak, mantu, cucu. Tapi yang ketiga, alasan ketiga orang sakit itu juga karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri. Contoh, dia udah tahu ini makanan ini sudah kadaluarsa, tapi dia mau makan. Akhirnya apa? Sakit. Apakah ini salah Tuhan? Tidak. Apa ini salah setan? Tidak, Bapak Ibu. Itu salahnya sendiri. Amin ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita belajar di sini ada beberapa hal-hal yang menjadi alasan kenapa orang sakit. Nah, yang dimaksud di sini di ayat ini, Bapak Ibu, kita perlu membuang ini, Bapak Ibu. Yang namanya kepahitan, kemarahan, pertikaian, fitnah ini harus dibuang. Karena ini bukan level kita. Bilang ini bukan level saya. Amin ya. Level saya manusia baru, dia penuh dengan kasih dan pengampunan. Haleluya. Sudah lihat Yusuf ya.
Yusuf akhirnya diangkat Tuhan, dipromosikan ya. Meskipun sebelumnya kalau kita baca ya, saudaraku, kisah Yusuf itu perjalanannya mirip seperti Yesus, dan itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Difitnah, saudaraku ya, dimusuhi ya, saudaraku. Kemudian apa, saudara? Diperlakukan tidak baik, dijual, saudaraku. Tapi Tuhan bela Yusuf. Selama Yusuf ada dalam kebenaran, dalam firman, Tuhan bela dia, saudaraku. Sehingga pada akhirnya dari penjara, Tuhan promosi Yusuf menjadi seorang Perdana Menteri yang hebat. Ya, bahkan saudara-saudara yang telah memfitnah dia, mereka memusuhi dia, saudaraku. Mereka yang telah melakukan hal yang jahat, Yusuf mampu untuk mengampuni mereka. Katakan amin ya. Jangan takut manusia, mereka-reka yang jahat kepadamu, tapi Tuhan mereka-reka yang baik bagimu. Ya, itulah manusia baru. Amin. Saya percaya manusia baru itu dia pasti dibela oleh Tuhan, ditolong Tuhan. Nah, kita akan lihat yang berikutnya ya. Haleluya. Kita sudah sampai di mana? Yang ketiga. Oke. Yang ketiga. Ini yang ketiga ada larangan ini ya, larangan bagi manusia baru. Yang ketiga yaitu jangan mengabaikan ya, ini penting. Jangan mengabaikan sifat ramah seorang terhadap yang lain ya. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Yang percaya bilang amin. Haleluya ya. Jangan mengabaikan suatu ya sifat ramah ini. Ramah ini penting nggak Bapak Ibu? Penting suatu ya. Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ayo kita lihat ayatnya ya. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Nah, ini siapa? Ini manusia baru. Ya, manusia baru itu, saudaraku, dia tidak akan mengabaikan yang namanya sifat ramah, Bapak Ibu ya. Nah, sifat ramah ini penting, Bapak Ibu ya. Saudara-saudara, kalau ini kita miliki dalam hidup ini, saudaraku, saya percaya kita merasakan kerajaan Allah ada dalam hidup kita semua ya. Tuhan mau selaku kita memiliki hal ini. Jangan sampai kita mengabaikan ya. Jadi tanda dari manusia baru yang menyenangkan Tuhan itu, dia tidak mengabaikan sifat ramah ya. Jadi ini larangan. Jangan mengabaikan sifat ramah ya. Seorang terhadap yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ini penting selaku. Oke, lalu kita lihat sekarang kalau gitu apa dong hasilnya yang akan kita alami? Manusia baru yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat ya, ini dia. Yang pertama, selaku bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu telah dimeteraikan. Ya, dimeteraikan dengan apa? Dengan Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Roh Kudus Allah menjelang hari penyelamatan. Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini menyelamatkan orang-orang yang telah dimeteraikan. Dimeteraikan dengan apa? Dengan Roh Kudus Allah ya. Siapa hari ini yang percaya bahwa engkau dan saya dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah? Nah, itulah manusia baru ya. Oke, mari kita lihat Efesus 4 ayat 30. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Amin ya. Ibu Joyce ini kan kerja di kantor pos ini ya. Waktu bertugas itu kan kalau kita mau kirim surat kan kita perlu beli meterai. Betul ya Bapak Ibu? Kita perlu beli meterai, Bapak Ibu, baru kita membuat satu surat perjanjian, maka surat itu dianggap sah ketika ada meterai lalu kita tanda tangan di atasnya. Jadi saudara-saudara kita ini sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Jadi karena itu manusia baru dia tidak akan mendukakan Roh Kudus. Katakan amin ya. Roh Amin. Kudus itu adalah roh kebenaran ya. Dia itu adalah roh penghibur. Mungkin hari ini hatimu sedang susah, hatimu sedang sedih, minta Roh Kudus hiburkan hatimu. Nah, caranya gimana? Engkau datang kepada Tuhan. Dia penghiburmu, Tuhan hiburkan hatimu lewat apa? Lewat puji-pujian. Lewat apa? Lewat firman Tuhan, ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo, putrane Gusti Yesus, ya.
Kalau engkau mengalami masalah dan engkau jauh dari Tuhan, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalahmu. Itu tambah membuat engkau gak karu-karuan. Tapi kalau engkau dalam masalah, beban berat, suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak, menantu, cucu tidak bisa menolong, orang tua, bos, majikan tidak bisa menolong, sahabat baik tidak bisa menolong, percayalah, satu pribadi yang tetap sama, dia menolong kita semua. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Dokter pun tidak bisa menolong, meskipun obat yang diberikan tidak bisa menolongmu, tapi percaya ada dokter yang ajaib bisa menolongmu. Ya, contohnya saya ini. Di Malaysia, di Rumah Sakit Queen Elizabeth Hospital, dokter kepala rumah sakit Dr. Henok sudah angkat tangan, give up, ya, sudah hands up, saudaraku. Dia bilang tidak ada harapan saya bisa hidup karena dilihat dari musibah yang saya alami, kecelakaan itu jatuh cukup tinggi, Bapak Ibu, 17 meter ya, dari anjungan kapal, dari itu, saudaraku, yang tempat skoci itu sampai ke bawah ke dermaga. Kedua tulang tangan kaki patah, kedua tulang rusuk ada beberapa yang patah, kemudian tulang belakang pecah, kepala terbentur, pendarahan di otak, dada terbentur di tangga kapal, infeksi paru-paru. Dalam keadaan sudah tergeletak, tidak berdaya, saya ngelihat sekeliling saya sudah gelap, saya cuma doa, saya minta, Tuhan jangan ambil saya dulu, jangan ambil saya dulu, izinkan saya hidup Tuhan, supaya saya bisa melayani Tuhan, bisa memberitakan Injil kepada banyak orang. Seketika teman-teman, kami ada 36 negara, mereka turun di bawah dan mereka angkat badan saya, taruh di dalam mobil dan dalam perjalanan suatu. Mereka bawa saya ke rumah sakit, mata mereka sudah berkaca-kaca, mereka tahu saya bakal mati. Saya bilang tolong doakan saya supaya Tuhan beri saya umur panjang. Bapak Ibu, sesampai di rumah sakit semua alat dipasang di tubuh, di tangan, di kaki, di hidung, di mulut, semua dimasukkan, baik itu selang, baik itu jarum saku ya. Dan saya tidur tidak pakai baju seperti ini, pakai saku ya, itu apa itu kateter dan pakai ada semacam alat khusus ya, baju khusus dari rumah sakit saku. Saudara, hari pertama dokter lihat tidak ada tanda-tanda yang menuju kepada kebaikan. Malah keadaan saya makin drop, makin memburuk satu. Hari kedua begitu, tambah memburuk. Ketiga begitu, waduh, dokter pikir ini bahaya nih. Cepat orang tuanya dipanggil. Karena dokter pikir jangan-jangan sebelum saya meninggal orang tua harus datang dulu, Bapak Ibu ya. Pada saat dalam perjalanan ke Malaysia, Roh Kudus bicara kepada orang tua saya, tenang, jangan gelisah hatimu, jangan engkau susah. John tidak mati, dia cuma tidur. Ya, masih ingat ya, Bapak Ibu? Yesus berkata kepada Yairus, anakmu itu tidak mati, dia cuma tidur. Namanya orang tidur. Dia akan tahu, dia akan bangun. Betul ya, sama seperti kita, Bapak Ibu, kita tidur tadi malam, dan kita udah tahu nih, saatnya kita bangun itu apa? Kita berdoa, kita beribadah bersama. Sebentar lagi orang tua kita di Jerman, Pak Bruri, Bu Rosalin, mereka akan tidur istirahat. Pak Peter juga dari Belanda akan tidur istirahat ya di malam. Tapi nanti mereka akan bangun juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Roh Kudus bicara kepada ibu saya bahwa John itu tidak mati, dia cuma tidur. Bapak Ibu, setelah sampai di Malaysia, dua teman saya menjemput dia dan mereka bilang, mereka hiburkan hatinya, mereka kasih kabar yang membuat supaya bagaimana jangan sampai ibu saya dengar hal yang sebenarnya, nanti akhirnya terjadi sesuatu dengan dia, apakah mungkin dia tiba-tiba pingsan dan sebagainya. Dia mereka bilang, Bu, John tidak apa-apa, dia cuma terpleset saja. Padahal kapal yang sebenarnya tidak seperti itu, dalam keadaan kritis, Bapak Ibu. Setelah sampai di rumah sakit, ketemu dengan kepala rumah sakit, Dr. Henok Tan berkata, Ibu, sampai hari Ibu tiba, ini sudah hari ke-8, anak Ibu dalam keadaan koma. Saya dokter ahli kepala rumah sakit di sini, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu lihat nih, semua peralatan medis semua serba canggih, pakai komputerisasi. Obat yang kami berikan sudah yang paling terbaik, tapi maaf Bu, tidak ada tanda-tanda menuju kepada kebaikan. Jadi saya angkat tangan, saya tidak bisa lagi menolong anak Ibu. Ibu saya cuma bilang dengan iman, dia bilang, dokter, kalau dokter tidak bisa menolong anak saya lagi, saya masih punya satu dokter di atas segala dokter. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Oh, saudara, dokternya kaget. Dokter bilang, Ibu orang percaya? Iya, saya percaya. Dan pada saat itu suasana kasih Tuhan, dokter mulai bisik di telinga saya karena waktu itu saya sudah nggak sadarkan diri, sudah koma ya Bapak Ibu. Orang kalau koma itu sebentar lagi titik langsung selesai. Dokter bisik di telinga saya, John, ibumu datang. Diulang-ulang kalimat itu, John, ibumu datang. Terus diulang-ulang sampai akhirnya saya mulai siuman. Ketika saya siuman, saya lihat seseorang di samping ranjang tempat saya tidur. Dari warna baju, jam tangannya, oh saya mengenal, ini mama saya.
Lalu saya berkata, Mama datang dengan siapa di sini? Siapa beritahu Mama saya ada di sini? Hatinya hancur, saudaraku. Dia cuma bilang, John, kamu harus lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus ya. Saya angguk, iya. Dan dia tanya dengan iman, kalau nanti kamu sembuh, kamu mau lagi naik bekerja di kapal ini? Saya angguk lagi, iya. Saudara, karena kami di kapal itu, kami ini semua pelayan-pelayan Tuhan. Ya, dari 36 negara. Orang Indonesia, kami 3 orang, salah satu saya, saudaraku. Dan untuk masuk ke kapal itu memang gak mudah. Seleksinya begitu ketat sekali. Ya, dari Asia Bapak Ibu yang lolos untuk masuk ke kapal itu pada tahun 91 cuma saya Bapak Ibu. Anda tahu kenapa? Bukan karena saya jago bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya itu Bapak Ibu ya, minus, saudaraku. Ya, bukan karena saya punya uang, tidak. Tapi saya ambil waktu doa puasa 3 hari 2 malam. Saya habiskan waktu di gunung sendirian untuk banyak berdoa dan terus membaca Alkitab itu dari depan sampai belakang sampai selesai. Turun dari gunung saya sudah nggak kuat jalan, saudaraku. Ya, itu rasanya mau pingsan, saudaraku, karena sudah tidak ada tenaga lagi. Ya, total doa puasa, saudaraku. Nah, sesampai di rumah, saudara kasih Tuhan, ada orang datang cari saya. Dia bilang, John, saya dengar kamu mau berangkat ke luar negeri. Saya angguk, iya. Dan dia tanya, sudah punya paspor, sudah punya visa, sudah punya uang saku? Saya bilang, belum. Dia tanya, gimana kamu bisa berangkat? Saya bilang, Tuhan yang menyediakan. Dia kaget, saudara. Dia bilang, oke, kalau gitu besok kamu datang ke rumah saya. Dan ketika saya ke rumah dia, Bapak Ibu, Tuhan pakai orang ini, saudara. Ya, orang Ambon asli, Bapak Ibu. Ya, kalau dalam dunia bisnis itu kan biasa orang-orang Tionghoa, ya, itu yang mendominasi bisnis itu. Nah, dia waktu itu mau memulai satu usaha. Dia waktu itu untuk mendapatkan modal, dia kontrakan rumah ayahnya yang di depan jalan besar itu. Dan dari modal itu, saudaraku, dia ambil 1/10, dia sisihkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dia bilang, John, ini untuk pelayananmu. Dan Bapak Ibu sekalian, saat itulah kami mendoakan dia, saudaraku. Tapi tahukah saudara, hari ini dia sangat diberkati Tuhan. Dia menjadi pengusaha yang sukses, Bapak Ibu. Dia kerjasama dengan Pertamina. Nah, kita tahu sendiri Pertamina itu kan daerah uang, ya, daerah basah. Luar biasa diberkati Tuhan, saudaraku. Sampai dia bisa belikan rumah untuk anak-anaknya, 4 anak, ya, masing-masing mendapat 1 rumah. Mobil juga begitu, dan anak-anaknya disekolahkan di luar negeri. Anda tahu kenapa? Karena Tuhan melihat hati dari keluarga ini. Nah, kembali kepada yang saya alami, Bapak Ibu, musibah di Malaysia. Pada saat dokter sudah lihat dalam keadaan kritis dan ibu saya berdoa, saudaraku. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, dia nyanyikan satu lagu, tiba-tiba hati saya hancur, saya menangis. Dan saudara-saudara, untuk menghibur hati seorang ibu yang dalam keadaan susah ini, saya bilang, Mama jangan takut. Tuhan Yesus itu Bapa saya. Dia akan menolong saya sebagai anaknya. Yang kedua saya katakan, Tuhan Yesus itu dokter saya, dia akan menyembuhkan saya. Hari itu mama saya pikir, saya sudah lihat malaikat maut datang mau ngambil nyawa saya. Dibilang, John, jangan tinggalkan mama dulu, jangan tinggalkan mama dulu. Dia nyanyikan satu lagu yang belum pernah saya dengar lagu itu, saudaraku. Lagu yang sangat indah, saudara kasih Tuhan ya. Dan itu menyentuh hati saya. Dan pada waktu dia lihat saya nangis, Bapak Ibu meneteskan air mata, dia bilang, terima kasih Tuhan, anak saya dia ngerti apa yang saya nyanyikan. Kalau dia nggak sadar, dia tidak ngerti yang saya nyanyikan. Dan saat itu dia mulai mempraktekkan imannya, saudaraku ya. Markus 16 ayat 16, 17, 18, saudaraku. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Salah satu tanda apa? Tumpangan tangan bagi orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Bapak Ibu, pada waktu dia berdoa, saudaraku, itu saya merasakan di tulang-tulang yang patah ini kembali, saudaraku, menjadi krek-krek, berarti tersambung, saudaraku ya. Dan tiba-tiba itu pendarahan yang ada di kepala itu hilang semua. Tulang belakang yang pecah mengakibatkan cairan kemana-mana, gambar ronsen kabur. Tiba-tiba hari itu gambarnya menjadi jelas. Dokter kaget, dokter bilang, Ibu ini baru pertama kali terjadi mujizat di rumah sakit ini. Lalu ibu saya bilang, karena Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, maka anak saya pun hidup. Ya, tapi dokter bilang masih satu yang masih kurang, belum sembuh, yaitu apa? Paru-parunya. Saya sakit paru-paru ini bukan karena banyak rokok, tidak. Ya, dulu masih manusia lama, rokok paling 1-2 ya, untuk hanya sebagai action saja ya. Kata gudang garam, pria punya selera ya, Bapak Ibu. Jadi ikut-ikutan teman-teman, kalau nggak rokok dianggap ini bencong ya. Tapi setelah itu tidak lagi Bapak Ibu ya, tinggalkan rokok itu. Saudara,
Dan pada waktu dokter vonis saya dalam keadaan paru-paru infeksi karena jatuh cukup tinggi, karena benturan ya, saya shock sehingga terjadi infeksi di bagian paru-paru. Tapi di ruangan paru-paru nggak lama, cuma 2 hari toh. Waktu ibu saya datang lagi, saya bilang, Mama, ini dokter bilang saya mengalami infeksi paru-paru. Dia tanya mana hasil ronsennya. Saya ambil dari bawah bantal, saya tunjukkan ini. Didoakan lagi di dalam nama Yesus segala penyakit paru-paru disembuhkan. Maaf Bapak Ibu, saya cerita apa adanya. Perut saya rasanya mules, saudaraku, kepingin buang air besar. Tahukah saudara yang keluar apa? Bukan kotoran manusia, tapi justru darah mati yang sekian lama telah membeku dalam paru-paru saya, jerut semuanya keluar. Waktu ibu saya lihat, itu dia bilang, Tuhan ini sesuatu yang ajaib. Ketika dokter datang periksa lagi, dokter bilang, Bu, hari ini paru-paru John sudah bersih. Dan kami nyatakan John disembuhkan bukan dari rumah sakit ini, bukan dari tangan dokter, tapi dari kuasa Allah. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dan tahukah saudara yang dahsyatnya ini, saudaraku? Biasa kalau orang sakit kan pasien itu harus bayar jasa dokter, betul? Bayar rumah sakit ya untuk dia fasilitas nginap di situ. Lalu kemudian untuk bayar apa? Obat-obatan. Tapi hari itu kami dibebaskan, saudaraku. Tidak bayar $1 Malaysia pun. Malah kebalikannya, rumah sakit yang bayar kami. Dan dokter ini sendiri, dokter ahli ini, dokter kepala rumah sakit, dia yang ngantar kami pulang, saudaraku. Kami pulang ke satu keluarga ya, orang Cina Malaysia yang sangat cinta Tuhan. Mereka diberkati, mereka punya bank di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia. Waktu istrinya dengar saya mengalami musibah kecelakaan, dia datang minta ke pihak kapal, kalau boleh orang tua John datang, jangan tinggal di hotel, nggak ada teman yang bisa menemani dia, biar tinggal aja di rumah kami. Jadi ini istri pengusaha ini yang tahu jalan ceritanya dari awal sampai bagaimana saya mengalami kesembuhan. Pada waktu dalam keadaan musibah, dalam keadaan kritis, berita-berita yang ada di headline ya, surat kabar Malaysia, seorang pemuda Indonesia dalam keadaan kritis. Tapi tahu-tahu ketika mujizat ajaib terjadi, itu beritanya berubah. Seorang pemuda Indonesia mengalami mujizat Tuhan. Dan kami diundang, saudaraku, selama 2 minggu, saudaraku, untuk melayani 3 kali kebaktian dalam sehari. Saudaraku, dan benar-benar kuasa Tuhan ajaib ya. Nah karena itu Bapak Ibu, saya berdoa supaya hari ini ketika kita ingin mengalami mujizat Tuhan, jadilah manusia baru. Amin ya. Jangan dukakan Roh Kudus. Oke. Baik, nanti kita akan juga dengarkan kesaksian Pak Peter. Nah, kita lihat hasil yang kedua ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia segera apa, saudara? Dia segera bertekad membuang apa, saudaraku? Membuang segala kepahitan dari kehidupannya. Bilang amin ya. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 31. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Nah, kepahitan itu jahat nggak? Jahat, Bapak Ibu. Ya, kemarahan itu jahat nggak? Jahat, Bapak Ibu ya. Pertikaian itu jahat nggak? Jahat, saudaraku. Sesuatu yang jahat, fitnah juga itu jahat nggak? Jahat, ya. Itu harus dibuang, Bapak Ibu. Segala kejahatan itu kalau nggak dibuang, kita yang rugi, ya. Ini ibarat algojo yang akan muncul dan menyiksa hidup kita, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang kalau sakit, hatinya senang karena dia dengar firman, karena dia dengar puji-pujian, itu gampang sembuh. Sebaliknya orang sakit, kalau dia mikir susah, mikir masalah, gampang sakit, ya. Nah, jauh lebih baik lagi kalau dia sehat, saudaraku, dia nggak ingat masalah. Suatu ya dia selalu datang pada Tuhan, itu dia paling bahagia. Amin ya. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mengampuni. Mengampuni siapa? Dia mengampuni orang yang menyakiti hatinya. Seperti Tuhan Yesus juga mengampuni ya segala kesalahannya. Kita lihat Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Amin. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, maka tidak ada salahnya kalau kita juga mengampuni orang lain, ya. Nah, itu dia, Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semuanya. Dan kita akan dengarkan kesaksian dari Bapak Peter, ya, dari Belanda. Nah, ini Bapak Peter ini adalah besan daripada Pak Bruri karena kakaknya Pak Jeffrey
ya, ponakannya Pak Peter ini menikah dengan anaknya Pak Bruri Brosalin ya. Ya, Pak Peter bisa memberi kesaksian untuk kita semua apa yang Bapak alami tadi malam ketika didoakan. Baik, bisa dibuka Pak. Ya, Pak Peter, tolong buka mic di pojok kiri bawah. Di pojok kiri bawah itu ada tombol mic yang masih ada tanda silang itu diklik biar suaranya kita bisa dengar. Ya, kiri pojok bawah, kiri paling bawah. Oke, mungkin belum mengalami kesulitan ya. Di kiri pojok bawah, apakah ada orang di rumah bisa bantu? Ini beliau tadi malam baru saja pulang rumah sakit ya, cuci darah. Oke, kiri pojok bawah. Oke, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah kebuka, nanti kasih tahu. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan ini mendengarkan kesaksian kalau mic sudah kebuka. Oke, kita akan berdoa dulu ya pada pagi hari ini. Haleluya. Oke, baiklah teman-teman semua dan Ibu Pang Lai akan berdoa ya buat kita semua. Baik, bisa dibuka Bu. Oke, ini Pak Peter sudah kebuka nih. Bu Pang sudah Lai, ya. sebentar. Oke, sip. Amin. Ya, amin. Silakan Pak Peter. Iya. Ya. Bagaimana saya bisa mulainya ini? Ya, Bapak cerita apa yang Bapak rasakan tadi malam ketika Iya. didoakan. Ya. Baik, itu saya bawa dalam doa dulu. Ya. Iya, haleluya, Yesus, Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, bantu saya untuk bisa dalam kesaksian ini Ya, Yesus. memberitahukan kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Engkau sangat baik dan Engkau selalu pelihara saya dan bimbing saya. Bapak, saya mau share dengan keluarga di Indonesia yang saya baru berkenalan ini hari. Saya mengucap syukur bahwa Engkau telah bimbing saya sampai sejauh ini. Ya, Yesus. Untuk saya bisa dapat sesuai dengan kehendak-Mu berkenalan. Itu semua di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya Yesus. Amin. 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 Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. malam, selamat Ibu, pagi. Bapak, semua yang saya belum kenal, dan ini saya perkenalkan, nama saya Peter Fernandes. Saya lahir di Jakarta, di Budi Kemuliaan. Dan saya mau bersaksi apa dalam kehidupan saya yang Tuhan rubah saya. Saya dulu dari agama Katolik. Di sejauh itu saya kurang mendalam, nggak bisa mendalam karena saya nggak ngerti dengan bahasa Latin, saya bilang. Tapi saya rindu sekali pada Tuhan Yesus. Saya kenal Tuhan Yesus cuman, ya saya bilang itu dengan building semua, tapi dekat sama Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus, saya belum pernah dapat. Dan sampai saat ini, saya dari umur 0 gitu, baru lahir sampai 30 tahun, 30-an gitu, saya masih Katolik. Dan sesudah itu saya dapat dari adik saya Evangeli. Itu nomor 6 di Jakarta. Sangat luar biasa itu. Jadi saya terharu dan saya juga saya dengarkan firman-Nya juga dengan lagu-lagu rohani menyenangkan hati Tuhan. Di situ saya terharu hati saya. Tuhan bimbing saya mau lebih dalam mengenal-Mu. Itu sangat luar biasa. Tuhan buka jalan luar biasa dengan hidup saya. Di saat itu saya dengar lama-lama saya kembali. Jadi saya bilang saya ikut Evangeli. Saya pertama kali itu saya bilang saya mau dengar apa sebenarnya Evangeli itu. Ternyata luar biasa dia menginjil itu. Itu saya senang sekali. Senang karena saya bisa dapat
berbuat sesuatu untuk Tuhan Yesus. Sampai saya dijamah gitu. Akhirnya saya meneruskan apa yang saya dapat dari evangeli, menginjil semua gitu. Tapi ya saya masih belum dalam pemuritan. Dan saat itu Pak Victor, mungkin Pak John juga sudah dengar itu ceritanya. Jadi saya ikutin pemuritan selama 5 tahun. Buat saya tuh karena saya rindu akan firman Tuhan dan juga mengenal lebih dekat apa yang ajaran di Alkitab, lebih mau mendalam. Nah, di situ saya sangat antusias sekali itu untuk lebih dalam. Itu 5 tahun panjang, Pak. Jadi saudara-saudara kita. Saya ikutin, jadi seminggu ke Delft itu jarak pulang pergi 300 kilometer. Itu 1 minggu bisa 4 kali saya harus jalani. Karena istri saya juga dalam pemuritan dan juga ada aktivitas itu, jadi yang saya harus lakukan juga karena saya ikut bagian dari gereja Delft itu FMC. Oh, sangat senang sekali saya dengan sukacita, hati besar, rindu besar. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih Engkau telah bimbing aku sedalam ini. Rangkul aku terus Tuhan. Aku bilang, bawa aku terus Tuhan. Luar biasa. Nah, tapi dalam perjalanan saya mengikuti Tuhan Yesus, jujur itu saya bilang itu enggak gampang. Itu yang pikul salib itu luar biasa. Tapi ada harganya dan juga saya ada dapat bonus dari Tuhan. Dalam hidup saya itu waktu saya mendalam semua, ternyata saya dapat serangan jantung. Saya bilang, oh Tuhan Yesus, saya bilang, ini semua darimu apa dari siapa? Saya bilang, Tuhan rangkul saya, bawa saya masih mau tetap menjalani pelayanan saya Tuhan. Karena ini belum habis-habisnya, belum ended saya bilang. Tuhan bawa saya terus. Lebih percaya, lebih yakin. Haleluya. Nah, di situ saya sudah jalanin. Ini sudah berjalan 23 tahun sampai pada hari ini. Saya dikasih bonus. Itu luar biasa waktu di operasi itu, Pak. Saudara-saudara saya. Jadi enggak ada rasa kesakitan, enggak ada apa namanya kita bisa bahasa Belandanya pain. Jadi enggak ada sakit gitu merasakannya. Nah, sudah itu jadi dalam perjalanan itu 23 tahun sampai ini hari, tahu-tahu ada lagi. Saya dapat dengar pertama waktu Eindhoven itu buat darmonderzoek, jadi apa untuk pemeriksaan usus dalam ya. Ternyata di situ dilihat dari darah pertama, wah kamu ada gangguan ini, kanker katanya. Waduh, saya bilang kok bisa begini? Saya bilang Tuhan ampuni saya Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan dengar saya. Nah waktu saya masuk MRI itu di lebih dalam lagi, udah masuk di tunnel, di situ dapat tahu semua bahwa saya ada di dalam di usus itu kanker. Puji Tuhannya itu nggak ganas gitu ya. Terus saya dapat berstraling 5 kali, lain nggak bisa karena saya ada sangkut paut dengan jantung saya. Jadi nggak berani di orang. Jadi saya cuma dapat berstraling, komplikasi jadi. Tapi waktu itu saya minta juga mungkin saya dapat kemo. Tidak, dia bilang. No, kita cuma berstraling, kita matikan semua itu kanker katanya. Ternyata nggak sukses. Waduh, saya bilang gimana? Saya bilang, tapi saya percaya, saya yakin Tuhan bersama saya, Tuhan pelihara hidup saya, Dia saling mengasihi saya juga, beri kekuatan semuanya. Saya mengucap syukur cuman, terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang saya rasa dalam hidup saya, dalam hati saya. Ini bukan dari Tuhan Yesus. Ini ada gangguan dari iblis di dalam hidup saya. Dia mau matikan saya dengan secara begini pelan-pelan. Tapi saya percaya saya ada
Allah yang hidup. Amin. Amin, saya bilang. Sudah berjalan, terus dapat dia bilang, ya kita mesti operasi kamu, katanya. Waduh, saya bilang dioperasi lagi juga. Ini udah operasi pertama berat 4 jam. Ini lagi saya bilang, aduh Tuhan, tuntun saya Tuhan, beri saya kelegaan. Saya tetap berdoa terus, saya minta ampun, bersyukur dalam segala hal yang Tuhan berikan ini. Saya terima Tuhan. Nah, sesudah dioperasi, berjalan baik semua. Terus tiap 6 bulan saya dicek darah, ternyata kanker saya hilang. Amin. Dalam operasi itu ternyata bukan usus saja, tapi ada prostat juga. Untungnya nggak merembet, itu diangkat juga. Itu yang saya mau beritahukan. Jadi semua kanker fresh semua. Nah, dicek lagi ke 6 bulan, tiga kali 6 bulan. Nah, di situ dia lihat angka saya 5. Nah, puji Tuhan masih di bawah, masih rendah gitu. Nah, waktu hari Jumat saya itu dapat panggilan. Waktu saya, itu. Jadi saya juga dicek lagi karena ada kelainan katanya. Dia cek dapat ada darah yang dia belum pasti gitu. Jadi saya masuk lagi di Emmerich itu dicek. Dari situ lebih jelas. Ternyata itu dari limpah katanya ya, limpah itu bahasa Indonesianya. Ya. Limpah sama ada di beken saya itu kanker itu menjalar. Waduh, saya kaget. Oh Tuhan Yesus, saya bilang. Tapi Engkau maha besar, maha lebih besar daripada dokter ini yang memberitahukan saya ini. Tuhan ampuni saya. Saya mau ini, tugas saya belum siap Tuhan. Itu yang saya minta terus sama Tuhan. Dan saya juga ada kerinduan, saya bilang Tuhan, bahasa Belandanya itu sparmei, itu bawa saya juga dengan beberapa tahun gitu. Jadi karena saya rindu anak saya dan juga cucu saya 2, saya mau lihat growing up gitu. Saya tetap berdoa, minta ampun, minta segalanya itu sampai saya bilang saya aminin semua. Dan waktu dokter saya ceritakan, ya dokter, you bisa bilang saya hidup 2 bulan sampai 1 tahun itu maksimal. Oh, saya bilang terima kasih. Saya tetap tenang, 0,0. Saya nggak mau dengar dari apa yang saya dapat, apa yang diceritakan. No, saya bilang. Terus saya bilang sama dokter, terima kasih banyak. Sampai saat ini engkau telah merawat saya sejauh ini. Dan you sampai hari ini nggak bisa bikin apa-apa lagi dengan saya. Jadi semua operasi nggak bisa lagi. Semua saya nggak bisa dapat. Dia mengangkat tangan begitu. Jadi cerita ini persis sama dengan Pak John. Tapi dengan lain bidang ya. Oke. Tapi saya percaya kok. Amin. Tuhan Yesus ada di dalam saya. Yes, apa yang Bapak alami tadi malam waktu didoakan, Pak Peter rasakan apa? Bisa luar biasa Pak John. Jadi begini, ini bukannya ngobrol atau bagaimana, ini benar fakta yang Tuhan hadir di doa Pak John dengan kita semua. Ibu Rosalyn, itu saya rasakan luar biasa. Itu anugerah Tuhan, tuh Roh Kudus bekerja hidup dalam saya. Amin. Dalam doa itu. Tangan saya panas. Badan saya, wow, itu kalau dibilang tuh ada meriang gitu. Yeah. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Engkau telah ikut bekerja. Engkau hadir di doa Pak John dengan kita bertiga. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Dan saya juga mengucapkan berterima kasih
Dan Tuhan tetap pelihara saya. Saya bilang, saya yakin. Saya yakinin, saya imanin semua. Tuhan tuh ada Allah yang besar. Besar dari segalanya. Di atas dokter. Yes. Saya percaya itu. Oh, saya aminin nggak habis-habisnya, Pak. Dan setiap saat, setiap ini saya meninggikan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dengan apa yang saya bisa, ya, yang saya bisa kenalin lagu-lagu atau apa. Dan juga saya bilang, Tuhan, saya nggak mau janji dengan siapapun, juga dengan Engkau, saya nggak mau janji. Itu dosanya besar, tapi kalau saya nggak jalanin. Dari situ saya belajar, saya tidak mau berjanji. Tapi pada saya bilang saya sangat, ini hilang ya? Oh, sorry. Oke, ya. Apa namanya yang saya mau sampaikan juga. Demi Engkau saya ikut Engkau di sisimu atau di bawah kakimu Tuhan. Kalau bisa saya rangkul Engkau Tuhan. Amin. Saya mau Tuhan. Bahwa saya lebih dekat, lebih melekat, saya bilang pada Tuhan. Ini hidup saya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menentukan hidup saya. Sampai sekarang Engkau pelihara saya. Dan itu kerinduan saya Tuhan. Saya mohon padamu Tuhan. Saya merengek Tuhan. Kalau itu semua kehendak-Mu, waktumu, saya siap. Ini saya. Tapi kalau Engkau mengasihi, Engkau pasti mengasihi saya Tuhan. Saya tahu. Tuhan beri kelegaan. Tuhan pasti dengar jeritan saya. Sebab saya rasa itu semua. Kalau saya sudah waktunya, sudah lama Tuhan panggil saya. Dengan cara Tuhan ya. Itu kalau waktunya saya dipanggil, saya siap. Dan di waktu itu, saya masih jatuh bangun Pak. Jujur saya juga, saudara-saudara saya juga bisa dengar. Jadi itu godaan banyak dari iblis. Tapi saya tengkingkan dalam nama Yesus. Iblis, kamu bukan tinggal di hidup saya. Keluar kamu. Tiap kali saya gitu bicarakan, saya proklamasikan, keluar kamu. Itu dengan hati yang tulus. Saya bom itu di iblis. Aduh, saya nggak mau dengar, keluar kamu. Ini hidup saya dengan Tuhan Yesus. Nah, di situ saya rasa sekali dengan nama Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Di situ saya bilang, Yesus, 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 Yesus. Terus saya panggil nama Yesus. Nggak ada habis-habisnya. Itu kuasa luar biasa. Saya dapat kelegaan. Hidup saya sampai sekarang saya nggak mau pikir, saya tenang. Ada sukacita, damai sejahtera. Saya cuma aminin itu, Pak. Aminin. Amin. Sebab itu yang sangat luar biasa yang saya alami. Amin. Saya juga berterima kasih Tuhan Yesus lewat Pak John dengan keluarga Pak John semuanya, juga saudara yang baru saya kenal ini hari. Saya terima semua dukungan doanya. Amin. Terima kasih. Dan kita juga mau panjang gitu Pak. Mau panjang tetap di dalam keluarga kita. Amin ya. Maupun saya belum kenal, baru kenal, tetap itu saudara saya. Amin. Saya mengasihi Bapak, semua keluarga, semuanya yang di Indonesia yang ada. Yang kenal atau baru kenal, saya selalu mengasihi. Amin. Amin. Itu dari hati yang tulus saya. Dan Praise juga God. saya mau sampaikan, saya nggak ada sigaret. Tidak. Ini hidup saya proklamasikan apa yang kebesaran Tuhan melihara saya. Oh, saya sangat mengucap syukur. Saya bisa share kembali, bisa ketemu. Amin. Aduh, luar biasa. Itu yang saya rindukan. Begitu Pak John. Jadi ya kalau diceritakan bisa sampai besok belum habis ini. Nanti ada episode. Tapi saya ambil singkatnya itu. Ya, saya ambil singkatnya. Amin. Aduh, luar biasa Pak John, saya bisa dapat berkenalan yang Tuhan utus lewat Ibu Rosalina. Amin. Luar biasa. Di situ saya bilang saya mau. Saya orangnya gitu, saya besar untuk menerima input
yang mana yang Tuhan Yesus berikan melalui ya Pak John atau siapa yang saya kenal. Jadi itu sangat luar biasa, sangat berharga buat saya. Itu saya aminin semua. Terima kasih Pak John. Saya diberkati. Amin. Amin. Saya Tepuk tangan. diberkati dengan Amin. semuanya. Haleluya, praise God. Amin. Saya luar biasa. Saya sampai sekarang juga tidak ada bisa suara kasih atau begitu menangisi ya karena mungkin emosi. Maafin saya. Sebenarnya saya tuh orangnya kuat, keras, tapi dalam hal ini saya jatuh, maksudnya lembut. Dilembutkan hatinya. Lembut. Ya. Jadi itu semua going strong di hidup dalam Tuhan Yesus. Tapi ya ada namanya manusia, ada perasaan bukan? Tapi saya percaya Tuhan tetap pelihara saya. Amin. Dan Roh Kudus berserta saya, dia membimbing saya, mengasih tahu kan semua apa yang jangan sampai di jalan yang nggak benar, jatuh lagi. No, saya nggak mau lagi. Yeah. Maka itu saya minta selalu dengan doa, saya berdoa Tuhan beri saya kekuatan, tetap di hidup saya di tangan-Mu. Saya mau lebih dekat, lebih mau lihat wajah-Mu Tuhan. Amin. Dan satu yang saya rindukan juga, Tuhan bicara sama saya Tuhan. Saya belum dapat suara itu. Oke, itu Pak yang Peter saya siap rindukan, ya? Pak. Pak Peter mau ya? Oke, sekarang semua arahkan tangan untuk Pak Peter dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Satu kali Allah berbicara dua hal yang aku dengar. Tuhan bicara bisa secara pribadi, lewat firman Tuhan, lewat suara audible. Demi nama Yesus, untuk engkau bisa mendengar suara Tuhan, kuncinya adalah ketika engkau intim dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Tuhan akan memberikan kepadamu telinga seorang murid untuk mendengar apa yang dia akan katakan. Karena apa yang kau dengar itu akan sangat menentukan kehidupanmu. Engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa menang, engkau bisa kalah, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa bahagia, bisa merana, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa sehat, engkau bisa sembuh, tergantung apa yang kau dengar. Pastikan bahwa engkau sedang dengar kabar baik. Dan kabar baik itulah firman Tuhan yang menggembirakan hatimu, membangkitkan imanmu, dan kalau hatimu bergembira, siap-siap mujizat ajaib terjadi. Dalam nama Yesus. Dan ini yang Tuhan nyatakan, bahwa Tuhan setiap pagi memperdengarkan suaranya. Dan Daud berkata, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu, dan Tuhan memberikan engkau telinga untuk mendengar. Demi nama Yesus. Dan apa yang kau dengar itu, itulah kekuatanmu, itulah kemenanganmu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima Pak Peter ya. Dan ini yang Tuhan mau nyatakan kepadamu Pak Peter, ketika engkau selalu ada dalam hadirat Tuhan. Engkau akan mendengar suara Tuhan. Dan setiap hari ketika firman yang kau baca itu, diulang-ulang sampai engkau akan mendengar. Dan ketika engkau tenangkan dalam hadirat Tuhan, baru Tuhan bicara kepadamu. Tidak sulit. Tuhan bicara kepadamu bisa lewat audible, bisa lewat hatimu, bisa lewat pikiranmu, bisa lewat apa yang kau lihat. Tuhan bisa menyatakan apa yang dinyatakan kepadamu. Makasih meteraikan apa yang Pak Peter sudah saksikan buat kami, dan ini yang akan terjadi sebagaimana Tuhan panjangkan Hizkia usianya dalam nama Yesus. 15 tahun Tuhan akan panjangkan usiamu. Jangan takut. Hidupmu ditentukan bukan dari apa kata dokter, tapi apa kata Tuhan. Itulah firman yang berkuasa. Amin. Amin. Meteraikan apa yang kami katakan pada siang hari ini, pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Haleluya. Praise God. Oke, amin. Ibu Fang Lai akan berdoa buat firman Tuhan ini sebelum kembali kepada host kita Pak Lukas ya. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Peter, semangat ya. Semangat, thank you well. Thank you well. Terima kasih. Oke, semangat Pak Peter. Ya, Bu Fang Lai akan berdoa dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ya. Baik Pak. Ya, amin. Ya, dulu luar biasa, amin. Praise God. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih teman-teman kita sekalian, kita bisa bertemu, bisa berkomunikasi, bisa berpendapat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin, Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
melampaui segala-galanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Ya, Kristus Yesus. yang sanggup Amin. Di melakukan dalam nama Yesus. pekerjaan apapun yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan dambakan dalam kehidupan kami satu Amin, persatu. Yesus. Di nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memampukan kami, yang Amin. Oh, melakukan haleluya, segala. Yesus. Amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Doa dan mengucap syukur dan terima kasih banyak atas kehadirat-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan-Mu, Yes, atas penyertaan haleluya, Yesus. dalam kemuliaan, dalam mujizat-mujizat-Mu yang Yes, terjadi dan mujizat yang terjadi. Amin. Amin, Yesus. kemurahan dan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus Ya, yang Yesus. sanggup kami supaya kami jangan mendukakan Roh Kudus, supaya Ya, kami Yesus. jangan kepahitan agar segala kepahitan segala kejahatan apapun Ya, yang Yesus. kami Yes, Lord. ampunilah Tuhan. Ya, janganlah mengabaikan sifat-sifat yang Terang. orang dapat yang jahat. Tuhan ampunilah mereka. Yes, Lord. Tuhan, Amin, kami Yesus. Dalam mau nama beruntung Yesus. berpendapat yang daripada Tuhan Yesus Kristus Yes, yang Lord. sanggupkan kami. Terima kasih Bapak, Terima terima kasih kasih, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Kami bisa berkomunikasi, kami bisa berpendapat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Ya, Kristus. Yesus. Amin, Yang Yesus. bisa sembuh, itu suatu mujizat keajaiban Yes, daripada thank Tuhan you, Yesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Terima kasih Jesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami SUCC yang hadir pada Zoom ini, Engkau berkatilah melimpah-limpah dalam kehidupan Amin. kami. Kami mau hanya Tuhan yang terutama dalam kehidupan Tuhan, yang terutama dalam kehidupan kami. Ya, Kami Yesus. mengucap syukur. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya, Jesus. Amin. Amin. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Oh, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. haleluya, Pak. Haleluya. Amin. Amin ya. Oke, Yes. kembali pada host kita pagi ini Bapak Lukas Krismanto dari Sidoarjo. Yes. Oh, amin. Amin. Thank you. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Amin, Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus, di mana firman-Nya yang boleh kita terima pagi hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus Yes. menjadi manusia ciptaan yang baru. Amin Bapak Ibu. Amin, Yesus. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama, kita harus belajar untuk melepas, membuang segala hal manusia-manusia lama kita, kehidupan kita yang lama memang secara Yes. tidak mudah, tapi satu hal kita minta yang namanya Roh Kudus itu selalu kembali ada buat di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita Amin, tidak Yesus. bisa berjalan sendirian dalam hari-hari kehidupan kita tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa Yes. minta kekuatan Roh Kudus. Maka Thank itu you, kita perlu Roh Jesus. Kudus agar kehidupan kita menjadi ciptaan manusia baru dalam kehidupan kita. Amin, Yesus. Amin. Terima kasih buat firman-Nya, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Karena nasa Alkitab kita pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 tadi yang Pastor John berikan pada kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang Ciptaan lama sudah baru. berlalu, sesungguhnya Yes. yang baru sudah datang. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Sekarang harus bangkit di dalam kehidupan kita. Tuhan Yes. Yesus tidak melihat kita masih muda atau sudah tua, tetapi kita mau semua umat-umat Tuhan, kita harus menjadi ciptaan yang baru dalam kehidupan Yes. kita. Amin. Dalam nama Yesus. Firman-Nya buat kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kepada Pak God Peter bless you. Fernandes atas kesaksiannya Pak Peter. Ya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik terhadap Pak Amin. Peter. Amin. Amin. Yesus masih mempercayakan Pak Peter Fernandes untuk menjadi saksi terang garam, berkat Yes. buat keluarga, bahkan menjadi berkat buat orang-orang sekitar. Pak Peter harus menyaksikan bahwa pertolongan iya. dari Tuhan Yesuslah Pak Peter masih Amin. diberikan kesehatan yang baru, kekuatan yang Amin. baru. Amin. Terima kasih. Kita Ya. terus dukung dalam doa Luar di dalam biasa. ini buat Pak Peter keluarga. Salam buat Amin. di Terima kasih. Anda Pak Peter.
Salam buat keluarga di Belanda semuanya. Iya. Begitu juga salam hangat kembali. Amin. Siap, Pak. Amin. Tuhan Yesus Luar berkati, biasa. Pak. Terima Siap. kasih dalam dukung-dukung doanya. Siap. Saya ngucap syukur dan berterima kasih. Tuhan tuh baik. Amin. Tuhan tuh Amin. sangat baik. Luar biasa, Amin. Pak. Siap. Iya, Pak. Terima kasih semuanya. Siap. Kita pasti lanjutkan di lain kali juga. Kalau saya bikin, saya buat waktu itu buat Tuhan. Kita Siap. share kembali ya, Pak. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Opa Bruri Tikoalu yang tadi juga sudah berdoa untuk sebelum firman Tuhan disampaikan, juga kepada Oma Rosalin yang sudah menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan berkati juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam semuanya. Keluarga yang ada di Jerman juga, Tuhan Yesus berkati. Opa. Amin, terima kasih. Terima kasih Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pak Lukas itu. Terima kasih kepada Bu Fang Fang Lai juga yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Bu Fang Fang Lai, semangat Bu Fang Fang Lai. Amin. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang dahsyat, yang ajaib. Amin. Amin. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik bagi bangsa dan negara, dan doa prophetik bagi gereja CLCC yang akan dinaikkan oleh saudara kita yang masih muda, yang juga dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yang ada di Pacet, Mojokerto, yaitu Mas Samuel Christian. Waktu dan kesempatan saya persilakan Mas Samuel. Amin. Sudah memberi waktu kepada saya. Selamat pagi, selamat malam di Belanda dan Jerman. Saya akan menyampaikan doa prophetik diaminkan dengan I receive. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami ujian perdebatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sudah terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan manusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sudah dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah membawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar. Dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh adik Samuel Christian dari kota Pacet, Mojokerto. Memberkati adik Samuel. Amin, Pastor Jun. Amin. Balikan Pak Lukas, dipersilakan. Ya, haleluya. Terima kasih Mas Samuel Christian yang sudah berdoa bagi gereja CLCC dan bagi bangsa dan negara melalui doa prophetik. Tuhan Yesus berkati Mas Samuel Christian. Salam buat keluarga yang ada di Pacet semuanya, Oma, Mama, Om, Tante semuanya sehat selalu, sukses selalu di dalam pelayanan.
dan tugas tanggung jawabnya. Terima kasih, semangat Mas semua, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan kita akan masuk ke tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC juga yang akan disampaikan oleh ibu kita yang pakai luar biasa juga yang ada di Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasia Pujiastuti Esti. Saya persilakan Ibu Atanasia. Terima kasih Pak Lukas atas kesempatan berikan pada saya. Shalom, selamat pagi, salam Oma Opa di Jerman. Salam kenal buat Bapak Peter Fernandes dari Belanda. Terima kasih sudah ikut ibadah Zoom bersama Gereja JKI CLCC. Kami mohon terus mengikuti Zoom kita ya Pak ya, dari pagi, siang, malam hadir. Kami tunggu Bapak Fernandes setiap saat. Sekarang saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 3306692999 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi, peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat di rumah Ibu Lydia Eka, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau per orang Rp150.000 dewasa dan anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat di Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur, apresiasi dengan Allah perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar, dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas atau Bendahara Natal. Bagi Bapak, Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri, dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja CLCC pada Senin 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB. Tempat di Gedung Sri Jaya, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor Yesus Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 1. Tanggal 15 November 2024, hari ini, adik Joshua Dimas Anugrah Poi Moni Putra dari Ibu Atanasia Pujiastuti Esti dari Sidoarjo. 2.
Hari ini juga tanggal 15 November 2024 adik Jerome Fernandes, cucunya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikwalu dari Jerman. 3. Tanggal 23 November 2024 Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Bu Sintani Ningsih Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja Sel Sisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti ST. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih Ibu Atanasia Puji Astuti ST yang sudah menyampaikan pengumuman info Gereja Sel Sisi. Tuhan Yesus berkati, semangat terus Ibu Puji Astuti ST. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuki tata ibadat selanjutnya ya Pastor. Ya. Doa deklarasi. Ya. Atau mau menyanyikan Happy Birthday buat cucunya Ibu Rosalin dan anaknya Ibu Anastasia dulu apa Pastor, gimana? Oke, boleh. Kita ini ya. Oke, Pak Peter, bisakah buka mic, Pak Peter? Oke, kita nyanyikan ya. Oke. Ya, mari kita semua sama-sama merayakan ulang tahun ya. Anaknya Bu Atanasia dan juga cucunya Pak Bruri, Bu Rosalin ya. Oke, kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Oke. Happy birthday to you. Mari bertepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Sekali lagi, katakan sama-sama. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lagi. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Ya, mari orang tua yang berbahagia, ulang tahun anaknya, cucunya, Bu Atanasia, Bu Rosalin, Pak Bruri ya, kita akan doakan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, kami percaya karena Engkau Tuhan umur, oh Tuhan, anak cucu diperpanjang oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ini untuk anak Joshua Dimas dalam nama Yesus Poimoni. Tuhan memberkati dia untuk seluruh pekerjaannya, untuk masa depannya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih, jadikan menjadi anak yang manis, yang taat pada orang tua, yang terlebih taat pada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan mencukupi dalam nama Yesus. Juga untuk anak Jerome, kami percaya anak ini dalam tangan Tuhan. Berdoa kuasa Tuhan turun atasnya, mengendalikan, menguasai, memenuhi dia, sehingga dikontrol oleh kuasa-Mu, sehingga anak ini menjadi ciptaan yang baru dalam nama Yesus. Dan kami percaya sifat-sifat ilahi ada pada dia, buah-buah roh akan muncul, dan dia akan menjadi anak yang manis, yang mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat kesaksian. Amin. Kata anak Jerome punya masa depan penuh harapan,
diberkati dengan studi, dengan keuangan ekonomi yang Yes, melimpah-limpah, Lord. dan dia menjadi berkat kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi orang yang patuh pada orang tua Amin, dan Yesus. taat pada Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam doa nama kami Yesus. kepadamu. Haleluya, Haleluya. 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 Amin, Amin. amin, amin ya. Amin. Oke, kita doa deklarasi Bapak Ibu. Siapa-siapa aja Pak Lukas yang belum kebagian pagi ini? Haleluya. Siap, Pastor. Oh, Doa anak Poimoni ya. deklarasi. Ini dia ya. Tuhan berkati anak Poimoni. Amin. Joshua masih tidur rupanya. Oke, Tuhan berkati ya Tuhan Joshua. berkati. Ya, amin. Terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Yes. Itu tidak dibawa lagi. Oke, oke, oke. Haleluya. Haleluya. Ya, siap. Mari Bapak Ibu kita sama-sama kita doa deklarasi yang akan dinaikkan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Ibu Joyce, Pastor John. Ya, Bu Joyce ya. Ibu Joyce Putirai. Yang kedua Ibu Andriana Marantika. Oke, Bu Andri. Ya. 1, 2, 3. Yang keempat Omar Rosalin boleh? Ya. Kuasa. Haleluya. Ya. Yang kelima Opa Bruri. Ya. Yang keenam boleh Pak Peters. Pak Peters nanti yang keenam. Ya, oke. Siap. Ya. Ya, silakan nomor urut ya. Nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa ya, 4, 5, 6. Oke. Silakan. Ibu Maafin, Bapak dengar saya suara, Pak? Dengar, bisa dengar, Pak. Oh. Baik, sudah kebuka. Ya, saya berdoa buat siapa, Pak? Nanti sudah ada panduan. Oh ya, Bapak. amin. Yes, thank you. Ya, oke. Ya, silakan Bu Joyce. Dan semua ketika Bu Joyce berkata amin dan kita berkata terjadilah, ya. Terjadilah, amin. Ya, silakan Bu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbungan. Luar biasa dipakai Tuhan. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Amin, Yesus. Amin. Haleluya. Andriana. Bu Andriana ya. Bu Andri, apakah ada di sana? Ya, Oke, siap. John. Oke, sip. Yang di tengah ya, nomor 2 yang di tengah. Oke, silakan. Ya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Nomor 3. Haleluya. Haleluya. Ya. Siapa yang nomor 3? Bu Fang Lai. Oh, Bu Fang Lai ya. Ya, silakan Bu Fang Lai. Haleluya. Aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Ya, amin. Amin. Yang keempat. Siapa yang keempat? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Ya, selamat Pak Bruni yang di tengah. Haleluya. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Di depan ya, silakan yang paling bawah. Ya. Sudah kan? Dengar yang paling bisa. bawah, yang paling bawah, Pak. Oh ya. Ya. Diucapkan aja, ikut yang di depan. Ya. Paling bawah. Ya. Sudah di depan layar monitor. Ya, silakan, Pak. Bapak, saya berdoa, saya mengucap syukur. Segala apapun yang Tuhan berikan, buka jalan. Dan saya juga via Pak John. Amin. Tuhan memberi jalan untuk perkenalan ini. Saya harap, saya mohon pada Tuhan Yesus bahwa itu semua
jalan darimu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Begitu juga lindungi Pak John dengan pelayanannya. Amin. Beri kekuatan, beri damai sejahtera dan damai sejahtera juga kemuliaan-Mu Tuhan turun pada keluarga Pak John. Terima kasih juga buat keluarga yang saya baru kenal dari LCC. Ya, Yesus. Saya mengucap syukur, Tuhan tuh baik. Tuhan tuh baik. Amin. Luar biasa. Semoga yang doa-doa saya yang selama ini, yang baru-baru ini juga, supaya gereja bertumbuh dan takut akan Tuhan. Amin. Saya sangat mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita ucapkan sama-sama ya di bawah ini ya. Aku percaya, ada keberuntungan, bagi yang berdoa, dan beribadah di gereja CLCC. Di gereja CLCC. Katakan amin. Amin. Terjadilah. Yes, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Amin. Aku berkata hari ini juga, Tuhan mencurahkan kuasanya atasmu. Tidak ada lagi yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang dalam keadaan terkesesakan, semua mengalami kelegaan. Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun, membuat engkau berhasil, tidak akan gagal, membuat engkau menang, tidak akan kalah, membuat engkau mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Engkau akan aman dan bahagia bersama dengan keluargamu. Tuhan akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, bahkan mematahkan palang besi. Engkau akan lihat kemuliaan Tuhan di tahun 2024 ini adalah tahun di mana Tuhan mencurahkan kuasanya atasmu, berkatnya atasmu. Angkat kedua tangan. Terimalah berkat ini. Bapak, sebentar orang tua kami akan beristirahat, baik Pak Bruri, baik Pak Peter, baik di Jerman maupun di Belanda. Berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, bersama dengan keluarga dan orang-orang yang terkasihi, dan anak-anakmu yang beraktivitas, yang bekerja, membuka usaha di rumah, di salon, di kantor. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kesembuhan, terima kemenangan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Jerman. Selamat juga, selamat istirahat ya Bapak. Ya, selamat Ibu istirahat semua. Pak Peter, Terima kasih. Pak Bruri, Bro Sami. Terima kasih juga. Terima kasih, Tuhan Pak memberkati. God bless Tuhan you. memberkati. Lekker slapen ya. Iya, dankjewel. Dankjewel. Ya, Haleluya. Dankjewel. Tanasya. You, dah allemaal. Bless you. God bless you. Tot aan de keer ya. Ya, bless you. Luar biasa. Amin, Senang ya. berkenalan. Amin. Amin. Welterusten. Ya. Welterusten. Saya mau tanya cuma satu. Bapak ada di Surabaya ya? Iya, benar. Oh, di Surabaya. Ya. Iya. Luar biasa. Istri saya juga orang tuanya dari neneknya dari Surabaya juga. Oh iya. Iya. Area-area Surabaya tuh. Area Surabaya. Ya. Aduh, terima kasih. Berkati ya semuanya. Selamat berkenalan. Shalom. Slap lekker. Ya. Tidurnya. Slap lekker. Amin. Ya. Salam Bye-bye. juga buat Bruri juga ya. Ya, ada. Yuk. Thank you juga Ya, semuanya. Bye. Bless you. Ya. Bless you. Amin. Tot morgen. Amin. Tot morgen. Ya. Hai. Baik, Pak. Terima kasih. Ya.